saat defense usahakan semua pemain harus benar-benar pegang lawan. Oke, ini juga sama seperti yang kemarin di yang biasanya kita dahului juga saat defending. Eja, Arya, Jalil ambil marking area, mereka ambil keputusan, Dodi Agus dari depan. Oke, tambahan Dodi atau Agus bukan berarti saya di depan jauh ya. Kita harus lihat situasi. Ada beberapa momen dalam beberapa 3 pertandingan yang sudah pemain belakang kita kalau dikatakan keteteran 10 menit kita digubur habis-habisan. Itu bisa dikatakan sudah keteteran. Berarti pemain depan mau nggak mau harus bantu sampai seperempat lapangan dulu. Oke, mau nggak mau harus kita turun dulu. Kita nggak bisa kalau stay di depan setengah lapangan terus, nggak mungkin bola supply ke sini terlalu jauh. Karena apa? Pemain gelandang kita Nabil, Arya, Eja, Reja sudah berada di dekat box. Terlalu jauh kita supply-nya. Artinya kita mau lomba juga pasti defense orang kan kuat. Mendingan kita want to main dekat-dekat. Ya, itulah yang diharapkan dari skenario latihan kita. Main 1-2-1 biar itu berjalan juga. Oke, lanjut. Ini tendangan sudut tadi secara di atas kertas susunannya seperti ini. Ada area pemain yang tinggi-tinggi, kena speed bisa naik dari posisi ini adalah bagian apa? Di atas kertasnya seperti ini. Cuma saat eksekusi, jadi lu minta mensiasati, jangan langsung bersusun seperti gambar ini. Jangan langsung sejajar. Kita bisa garis dekat-dekat dulu. Tapi saat bola sudah di crossing, nah itulah timing kita. Ada yang ambil tiang dekat, ada yang ambil tiang jauh, ada yang posisi ke tengah. Jadi pemain lawan juga bingung membaca pergerakan kita. Tapi kalau kita terlalu saklek dengan skema, sudah berdiri masing-masing cuma nunggu, ya kita nggak mungkin dapat peluang. Kenapa? Space kita buat lompat juga terbatas. Satu. Habis itu pemain lawan juga pasti sudah pegang kita, karena posisi kita di awal kurang variasi antara kawan. Misalnya yang tukar posisi dari depan ke belakang, ya improve itu yang sangat diharapkan. Artinya setiap permainan, setiap game kita tahu game plan kita secara keseluruhan, semua pemain tahu game plan-nya. Improvisasi perubahan untuk mendapatkan bola, untuk melakukan heading, itu yang benar-benar diharapkan bisa datang dari setiap pemain. Gak bisa ulun pejunan mereka dari pinggir kan. Jadi itulah intelijensinya, pemikirannya yang seperti sekian detik itu harus dimanfaatkan. Oke, lanjut deh. Saat tendangan bebas dan closing, aku pengen saya bola dari kiri. Oke, yang dekat masuk, Bebek datang belum? Dodi bisa ambil, kalau seperti biasa kita latihan, Dodi ambil yang dekat, ya kan? Si Agus ambil yang jauh, si Arya bisa ambil di antara di tengah atau sebaliknya. Nah, itu benar-benar saat crossing ini, yang dari sayap berlawanan ini, aku minta jangan langsung ke dalam kotak kecil. Jangan langsung ke dalam kotak kecil. Antisipasi ribuan. Kalau kita langsung ke dalam kotak kecil, space di sini pasti kosong. Space di sini pasti kosong. Itu yang sering terjadi beberapa kali latihan sampai latihan terakhir kemarin. Pemain yang dari yang jauh ini, yang jauh ini, pasti semuanya sudah di kotak kecil. Aku kalau mau bilang mubazir, nggak mubazir juga, karena memang datangnya bola kita belum tahu. Tapi kalau ada space waktu jarak crossing, itu berarti masih bisa kita memperkirakan apa kita harus heading. Ada space waktu buat kita kejar bola. Tapi kalau kita bisa nunggu sedikit,
di antara kotak kecil sama garis 16 itu lebih banyak peluang lah intinya di situ. Lebih banyak bola rebound bisa dapat, bola crossing ke tiang 2 kita masih ada space waktu buat kejar. Pengennya seperti itu. Kemarin aku sudah koordinasi juga sama Abu Junan, utamanya Beben kemarin. Beben di hot ke tiang dekat dan pasti numpuk di sini di tiang 2. Artinya kalau yang pemain depan, intinya dari beberapa latihan ini dari tim pelatih menilai itu dari beberapa latihan ya, bukan pelatihan aja, cuma game terakhir itu jadi penilaian. Masalah pergerakan pemain saat crossing utamanya, saat back pass itu sangat-sangat kelihatan. Itu menjadi kebiasaan sih sebetulnya. Daudi punya speed, tapi untuk crossing masih delay, distribusi masih delay. Jadi nanti aku minta tolong kita latihan one touch passing. Oke, ingat di situ. Kita latihan one touch passing, 1 kali sentuhan passing. Di permainan juga kayak itu hendaknya. Dikurangi dribblenya. Oke, ada peluang dribble silakan dribble. Tapi ingat dasarnya one touch passing. Biar permainan lebih hidup. Kita bisa cetak gol dari build up 1 kali sentuhan, cetak Dodi, umpan si Irwan dari umpan putih dari Abel. Artinya 1 kali sentuhan baru kita bisa cetak gol. Cuma kita kalau terlalu banyak dribbling, terlalu banyak putar-putar, kita mungkin bisa dapat peluang. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi saat terima bola ya, yang kayak gol kemarin Abel, membaca situasi kawan. Karena kita sudah 3 game berjalan, jadi lu harap chemistry lebih dapat. Kawan lari ke depan, ya, kita sudah lihat, kita sudah tahu tanpa harus melihat chemistry seperti itu. Kebiasaan. Ini biasa. Ada si Ejab, Abel, Nabil, siapa yang ready, yang latihan, nafas terjaga, stamina masih bagus, saturasi masih enak. Soalnya kan kalau sudah stamina kita agak turun, pasti mempengaruhi akurasi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Penalti. Yuk, siapa yang ready? Agus. Agus nih. Hilang. Debut. Oke. Simbang. Simbang. Terakhir. Hey guys, ingat, ya, ingat panas, ingat waktu. Sebulan kita lelah latihan. Sebulan kita sudah bertanding, capek, tinggalkan keluarga dan istri dan pacar, ya kan. Sudah banyak yang kita keluarkan. Banyak banget. Aku minta sebutin aja malam ini. Kalau belum tumpang, karena saya pikiran. Oke? Terakhir penutup. Insya Allah ada bonus sedikit. Ya, buat motivasi aja. Ada banyak. Tapi insya Allah ada. 5 kali pertandingan. Insya Allah ada tambahan. Nah, dari dulu pribadi, ya walaupun gak ada banyak. Tadi jambul mah jambul. Kan Gila anak itu. Sak banget. Ntar di dokumentasi dulu. Ini jambul. Aku mau sebelumnya kita memilih pemain benar-benar berdasarkan pengamatan. Jadi ini sebagai pelajaran, evaluasi nanti ke depan. Jadi Lunor 11 awal misalkan benar-benar bagus di lapangan. Jangan berpikir ada masih waktu 30 menit untuk bawa. Jangan. Kita bawa pertama bisa. Teruskan dulu bawa pertama, terus kita punya sosok. Ada masih pemain cadangan, menjadi pemain cadangan juga pasti bisa improve.
dan harapan ulun pemain cadangan sebelum main itu buju-buju melayani, membaca situasi. Nanti kalau aku main ke sini posisiku seperti apa harus dibaca dulu sebelum ada masukan dari pelatih yang lain. Oke, nah, yuk, tepuk tangan dulu kita semangat lagi. Aman santai bang. Ada berapa? Pokari. Ayo, kiri ya, Poyo. Pokari ada berapa? Pokari mana? Yang di dalam di luar. Pokari mana? Satunya dalam. Goblok semua, aduh. Yang di luar. Bilangin foto dulu semua di sini. Siapa ada sana? Ya udah gua suruh. Aduh, tolong lu datang boneka kami. Ini jelas dah perintahnya suruh turun di sini semua. Telepon lah. Boneka kami. Oke, semua. Aku mau kasih sedikit motivasi aja. Keberhasilan dan kemenangan itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi karena kerja keras kalian di lapangan, semangat juang, kerja sama tim, sama itu sering aku bilang jiwa gemokal kalian itu yang kita sampai ke final. Terbukti dalam 3 pertandingan kalian dapat hasil positif. Sekarang kita sudah sampai final. Aku sering bilang juga, sebelum kita masuk lapangan gak ada setengah-setengah, harus 100%. Sekarang ini final yang sesungguhnya harus 1000%. Siap menang? Siap. Siap menang? Siap. Siap juara? Tuntaskan. Sedikit aja, main bagus cetak gol juara. Iya. Langsung pakaian. Pakaian jersey. Langsung baju langsung baju pakai. Lambang Kresna dijajak-jajak lah agak cepat lah. Nomornya sama kan temennya kan? Sama bang. Kamu mau random dia 38 ya dia. Dia 38. 8. Nasi. Bagaimana? 16 mana Akang? 8. Iya. 17 berapa? Best player mana? Pemilik dosa. 42 dong, 42. Baru bawa ke sana. Balik. Udah. Pas lagi dulu. 66. Buka yang ada dulu lah. Dodi, buka yang ada dulu. Bang Sandi. Bukan apa nih? Itu berubah nih. Kencang banget sih, Pak. 43 Bang Beben. Ya kamu ngapain? Goblok. Ngapain sama? Gimana nih kalau udah? 6 nih siapa 6? Sudah. Ayo, Semalam bagus nampil kasih. Kayak lu doang 30. Solo.
bang. Tinggal lu kalau sepatu ketinggalan. Kan halus banget. Halus banget. Masa kita mau ke Medan Bang senjata ketinggalan? Bawa granat aja. Iya. Yuk. Tampar aja kayak lagi. Yuk. Berucapnya. Bot namanya. Arianto. Yang Ini mana dia? Biasanya Menang. 2 gol hari ini lah Siti kan. Sebiji aja dulu. Masih biji kan. Kemudian 2 gol. Tambah. mah. Dia tuh suka mati ya. Gus, panjang uslah. Masalahnya Liga tuh Neymar baru tahu. Temenan sama tadi keburu ya. Tenang aja. Tahu kamu mandi udah dulu ya. Ayo kamu saya mau lewat kalian tahu. Itu yang mau seledeng. itu kan benar kayak kita sparring aja kayak apa kan. Bagus juga kali. Ada kamu karya. Pertama yang paling bareng berapa? Kan tahun lalu loh. Arianto. Bandar main pertama. Kira langsung larut nih. Berarti ya makanya habis pemanasan langsung. Jadi pas udah main. Kamu pakai rasa apa? Sama. Belang. Belang. Bukan apa yang sama. Tapi biar pakai lemon dulu. Bang. Ada bawa bola kah? Bawa bola lah. Ada bang itu yang buru-buru habis nembak tadi. Bola ada 2 bang. Ada kah? Oh, itu. Ada. Salah bang. Burung kirinya bang. Kirinya. Yang sudah siap. Hei, yang sudah siap langsung. Ayo,